warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renal dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pitabangsa. Di sini saya akan membahas mengenai investasi. Investasi adalah tabungan kita di masa depan. Investasi bisa disebut juga dengan menanamkan modal dalam jangka waktu tertentu, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pemilik investasi mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi yang saya bahas adalah investasi pasar modal. Jadi di situ ada saham, ada reksadana, dan ada juga obligasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai tentang saham. Saham adalah sebuah bukti nilai kepemilikan perusahaan. Artinya, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Saham juga disebut surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Nah, satuannya itu adalah lot dan lembar. Biasanya satu lot itu adalah 100 lembar saham. Dan bentuknya bukan lembaran kertas lagi, melainkan dalam bentuk digital. Saham diterbitkan pada saat suatu perusahaan mau mengumpulkan modal dari masyarakat. Penerbitan suatu saham biasanya disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Pada IPO, perusahaan menerbitkan sejumlah lembar saham dan masyarakat bisa membelinya. Nah, uang yang terkumpul akan dipakai oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan usahanya. Saya ambil contoh di sini, contoh saham sebuah perusahaan es krim Campina pada tahun 2017. Campina melakukan IPO. Tujuannya adalah karena Campina mau melunasi utang sebesar 260 miliar rupiah. Jadi saat itu Campina menerbitkan 885 juta lembar saham publik, dan itu merupakan 15% total dari saham Campina saat itu. Ketika IPO, sahamnya dijual pada harga Rp330 per lembar saham, berarti Campina dapat modal dari masyarakat sekitar 885 juta lembar saham. Dikali Rp330 per lembar menjadi sekitar 292 miliar rupiah. Pada saat IPO, uang bergerak dari masyarakat ke Campina. Jadi masyarakat yang memegang saham tersebut bisa dibilang memiliki sebagian kecil perusahaan Campina, dan selanjutnya saham ini bisa diperjualbelikan oleh masyarakat di pasar modal dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan ketika saham perusahaan es krim tersebut itu naik. Biasanya misalkan dari harga 330 per lembar, biasanya itu bisa naik menjadi 500 atau 1000. Nah, transaksi yang terjadi berikutnya, uang itu bukan milik perusahaan Campina, melainkan milik si pemegang saham tersebut. Nah, pada waktu itu saham Campina ini bahkan naik dari harga Rp330 per lembar saham menjadi Rp1.000 per lembar saham. Nah, kenapa sih bisa naik dan turunnya harga saham? Ada beberapa faktor penyebab naik bahkan turunnya harga saham sebuah perusahaan. Yang pertama itu adalah faktor fundamental makro. Lalu yang kedua ada faktor teknikal atau grafik harga saham sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga ada faktor fundamental perusahaan. Lalu bagaimana sih cara mendapatkan sebuah keuntungan dari saham? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung sebuah keuntungan
dari saham. Misalkan kita membeli sebuah saham lalu kita jual di harga yang lebih tinggi. Kita punya modal nih 1 juta rupiah. Kita membeli saham dengan harga 500 per lembar saham. Nah, saham kita beli dengan harga 1 juta rupiah, maka 1 juta dibagi 500, kita mendapatkan 2000 lembar saham. Lalu saham itu kemudian esok naik menjadi harga jualnya itu Rp850 per lembar saham. Nah, ketika kita ingin menjual saham itu, cara menghitungnya 2000 saham dikali Rp850 sama dengan Rp1.700.000. Nah, keuntungan yang kita dapatkan ini adalah Rp1.700.000. Untuk menghitung keuntungannya, kita hitung Rp1.700.000, kita kurangi dengan modal awal kita yaitu Rp1 juta, maka keuntungan yang kita dapatkan adalah Rp700.000. Nah, keuntungan ini biasanya disebut dengan capital gain atau selisih jual beli dari harga yang kita beli. Nah, apa saja sih manfaat dari investasi saham? Yang pertama itu modal kecil dengan keuntungan yang besar. Nah, dengan kita memiliki uang 100.000, kita sudah bisa membeli lembar saham. Bahkan saat ini juga terdapat metode angsuran untuk pembelian lembar saham, sedangkan keuntungannya tetap mencapai margin 100%. Lalu yang kedua ada fleksibilitas investasi. Lalu margin keuntungan investasi naik secara signifikan. Persentase pajak untuk saham relatif kecil. Investasi saham itu aman dan transparan. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.